Di sini kita akan mereview film horor yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama yang berjudul Alas Pati, kedua berjudul Keramat Gua, ketiga berjudul Indigo, terakhir berjudul Sewudino. Mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mereview film yang pertama, yaitu yang berjudul Alas Pati. Film Alas Pati menceritakan tentang 5 mahasiswa Raya, Dito, Randy, Vega, dan Jesse yang sedang menduduki bangku kuliah semester 4 di Fakultas Ekonomi. Mereka semua bekerja sampingan sebagai vlogger. Berdasarkan legenda, Alas Pati adalah tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata yang tak diperbolehkan untuk tinggal di dunia, sehingga mereka terpaksa gentayangan di dunia sebagai hantu gentayangan. Dito, Randy, Vega, dan Chelsea setuju untuk pergi ke Alas Pati dan mengambil vlog di atas sana. Sesampainya di Alas Pati, mereka berlima menemukan kumpulan mayat yang diletakkan di atas rakitan bambu. Sementara itu, Raya melihat kalung yang dikenakan oleh para mayat yang ada di situ. Setelah mereka mengabadikan momen aneh tersebut, tiba-tiba Chelsea tertindas fondasi bambu yang runtuh hingga meninggal. Hal ini tentu mengejutkan semua sahabat Chelsea. Raya, Dito, Randy, dan Vega memutuskan untuk pulang dan meninggalkan kejadian tersebut tidak pernah terjadi. Mereka pulang dengan perasaan was-was, tetapi tetap tak ingin menindaklanjuti apa yang terjadi kepada Chelsea. Namun akibat kematian Chelsea, mereka berempat dihantui oleh arwah Chelsea sekaligus diancam oleh dekan kampus mereka bahwa jika Chelsea tidak ditemukan, maka pihak kampus akan menghubungi polisi. Mereka berempat diskusi tapi justru saling menyalahkan satu sama yang lain. Vega yang merasa trauma akan kematian Chelsea pun tidak ingin ikut campur dengan semua permasalahan ini. Lalu Vega melompat dari gedung dan memenuhi ajalnya. Sahabat yang lain merasakan hal lainnya juga, seperti Raya yang hampir meninggal karena mobil yang dikendarainya jatuh ke sungai, serta kalung yang diambilnya dari Alas Pati tadi direbut oleh sosok arwah. Akhirnya Dito, Randy, Raya memutuskan untuk kembali ke Alas Pati demi mengambil jasad Chelsea dan berharap jasad sahabat mereka kembali dikuburkan dengan baik setelah diberikan kepada keluarganya dan pihak berwenang. Meski mereka berempat telah sadar bahwa arwah Chelsea pergi dengan tenang, Dito dan Randy dibunuh oleh hantu Alas Pati alias arwah-arwah yang datang secara tiba-tiba. Raya yang melihat hal itu pun menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa pergi begitu saja dari kenyataan bahwa mereka masih diteror sejak pergi ke Alas Pati. Film kedua berjudul Keramat Gua. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang berangkat dari Jakarta menuju Cirebon untuk berbagai tujuan. Kelompok anak muda ini terdiri dari Arla, Ajil, Ute, Jojo, Umay, Maura, dan Keanu. Perjalanan yang awalnya penuh tawa berubah menjadi malapetaka saat kotak terlarang di sebuah padepokan tari bernama Caruban Larang dibuka. Kemajuan teknologi membuat anak-anak muda meremehkan, bahkan menjadikan budaya mistis sebagai konten yang menjual. Tak sedikit kehidupan nyata, anak-anak muda melakukan hal yang tak senonoh terhadap kebudayaan Indonesia demi konten media sosial. Hal itu tergambarkan jelas pada film Keramat Gua yang menceritakan tentang anak muda yang membuat konten di YouTube yang rela mengundang bahaya demi kepentingan kenal di YouTube mereka. Selain masalah konten, jarak yang jauh antara anak muda dengan budaya mistis di Indonesia, terutama di pedalaman, membuat rasa hormat dan sopan santun yang selama ini diterapkan secara turun-menurun pudar. Percaya tidak percaya, masyarakat Indonesia kental dengan budaya pemistis mematuhi mitos ketika berada di tempat baru atau tempat yang mistis. Di film Keramat Gua, anak-anak muda yang lebih logis meremehkan dan mengabaikan pentingnya menjaga sopan santun dan memenuhi larangan saat bertemu ke tempat yang baru. Ke film ketiga yang berjudul Indigo yang menceritakan mengenai Zora dan adiknya Ninda.
memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib serta tak kasat mata di sekelilingnya. Kehidupan kakak beradik itu berubah sejak mereka memiliki kemampuan tersebut, dihantui oleh berbagai fenomena-fenomena aneh yang tak dapat dijelaskan. Mereka berdua pun meminta bantuan kepada Sekar, sosok yang mengetahui berbagai hal mengenai dunia gaib. Zora mengetahui jika ia telah memiliki kemampuan itu semenjak dirinya kecil, namun dengan cepat bisa ditutup oleh kedua orang tuanya. Kini, Zora harus berusaha membantu adiknya, Ninda, yang memiliki hal serupa, menghentikannya berbagai upaya agar tubuh Ninda tak dirasuki oleh makhluk tak kasat mata itu. Selanjutnya film yang terakhir berjudul Sewu Dino. Kisah gadis desa bernama Sri sedang mencari pekerjaan di kota. Sri kemudian bertemu dengan keluarga Atmojo. Keluarga Atmojo ini mau membayar Sri 5 juta untuk menjadi perawat. Akan tetapi ada syarat untuk bisa bekerja menjadi perawat di sana, yaitu harus lahir pada hari Jumat Kliwon. Kebetulan Sri lahir di hari Jumat Kliwon. Ia pun lantas berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Sri juga tinggal di kediaman keluarga Atmojo. Di sisi lain, Sri harus merawat Della Atmojo, gadis SMU yang sakit parah. Badan Della juga mengeluarkan bau busuk. Della sendiri ternyata korban santet Sewu Dino yang menghabiskan nyawa satu truk keluarga. Tak cuma keluarga, orang yang merawat korban santet ini juga bakal terkena kutukan itu. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.